Hi everyone, welcome back to my class. Today we don't have any materials, but this is the time to speak. It's time for you to show up your speaking. I want to know how well you speak English. Here are the guidelines of your assignment of speaking time 1. First, find your partner. Then, one group might consist of 2 to 3 people. Jadi nanti untuk satu grup bisa berisi 2 atau 3 orang. 1 or 2 people act as customer. Jadi nanti salah satunya atau 2 orang sebagai customer. And 1 person as waiter or waitress. Dan satunya lagi sebagai pelayannya. Then, make a dialogue of ordering food in restaurant as the material in meeting 2 that has been given. Setelah itu, buat dialog percakapan bagaimana memesan makanan di restoran sesuai dengan meeting 2 yang telah diberikan. The dialogue should also use vocabularies of food and beverages, including countable noun and uncountable nouns, quantifiers and determiners, this, that, this, and those in meeting 1, and also the expressions of ordering food in a restaurant. Dialog yang dibuat tersebut harus berisi tentang kosakata dari meeting pertama, yaitu tentang food, makanan, dan juga minuman. Kemudian berisi juga tentang countable dan juga uncountable noun. Ada juga quantifiersnya, juga ada determiner. This, that, this, atau those. Selain itu, menggunakan ekspresi bagaimana memesan makanan yang ada di restoran pada meeting kedua. First, customer. As the customer, you should use the expressions of how to order food in a restaurant. Jadi sebagai customer-nya, di situ menggunakan ungkapan bagaimana memesan makanan di restoran, seperti yang telah disampaikan pada pertemuan kedua. And also the customer may also use the vocabularies of food and beverages. Jadi customer-nya juga menggunakan kosakata tentang makanan dan minuman yang ada di pertemuan pertama. Ungkapan-ungkapan untuk memesan makanan yang digunakan customer bisa dilihat pada contoh berikut ini. I would like the mushroom soup, please. Or, can I get the chicken salad? Or, let me have lamb with roast potatoes. Bisa menggunakan contoh-contoh ungkapan berikut ketika memesan makanan, atau gunakan ungkapan yang lain seperti yang sudah saya cantumkan pada pertemuan kedua. Next, waiter. The waiter may use the expressions of how to serve the customer. Jadi sebagai pelayan, di sini menggunakan ungkapan bagaimana untuk melayani para pelanggan, seperti yang sudah saya cantumkan juga pada meeting kedua. And then the waiter may also use the vocabularies of food and beverages. Waiter juga menggunakan kosakata, makanan, dan juga minuman yang seperti saya cantumkan pada meeting pertama. Kemudian ungkapan apa saja yang digunakan pelayan ketika melayani, bisa gunakan yang ini. Are you ready to order, sir? Can I take your order? Would you like fries or a salad with that? Can I get you anything to drink? Bisa menggunakan ungkapan tersebut atau bisa gunakan ungkapan yang lain yang menunjukkan bahwasanya
Dia seorang pelayan yang melayani pelanggan. Seperti yang juga sudah saya cantumkan pada meeting kedua. How to make the video? Bagaimana membuat videonya? You may do it offline by gathering in one place. Jadi nanti silahkan untuk berkumpul di satu tempat, satu grup berkumpul di satu tempat untuk membuat videonya. Make the setting just as you were in a restaurant. Kemudian settingnya yang ada di sekitar menggunakan setting yang seperti di restoran. Tidak usah di restoran, tetapi gunakan setting seperti di restoran. And then you record the role play. Kemudian direkam adegannya. Or, atau, if it's impossible for you to gather in one place as a group, atau kalau misalkan tidak memungkinkan untuk berkumpul di dalam satu tempat, you can also do it by recording your own voice. Bisa juga dengan rekaman suaranya saja. And making the restaurant situation by using animation just like in the example. Jadi suaranya direkam, kemudian suaranya dimasukkan ke animasi. Jadi kalian di sini harus membuat animasi yang bersetting tentang restoran. Di situ nanti suaranya dimasukkan ke animasi tersebut. Seperti nanti pada contoh yang saya lampirkan. For the example, you may use Animaker. Nah, untuk membuat animasinya bisa nanti menggunakan aplikasi yang namanya Animaker atau aplikasi yang lain. Ini jika tidak memungkinkan untuk berkumpul di satu tempat. Tapi kalau misalkan bisa berkumpul di satu tempat, satu grup itu bisa langsung di-record aja roleplaynya tanpa menggunakan animasi. Tetapi kalau misalkan dalam satu grup itu tidak bisa berkumpul dalam satu tempat, misalnya yang satu ada di kota A, yang satu ada di kota B. Rekam saja suaranya, tetapi nanti suaranya dimasukkan ke dalam setting animasi. Yang mana nanti setting animasinya bersetting pada restoran seperti itu. How to submit the video? Bagaimana cara mengumpulkan video? After editing the video, upload it on YouTube. Jadi setelah selesai mengedit videonya, silakan upload video pada YouTube. After that, copy the link of YouTube and submit it on Scalsa. Setelah selesai upload di YouTube, silakan copy link yang ada di YouTube dan kumpulkan di Scalsa. Write the member of your group and the title of the video when submitting the assignment. Kemudian perlu diperhatikan, ketika mengumpulkan link tersebut, silakan nanti tuliskan nama member yang ada di grup tersebut dan juga judul videonya ketika mengumpulkan di Scalsa. Then avoid any technical malfunction by clicking the link to reassure that it has been submitted successfully. Untuk menghindari error ketika mengumpulkan tugas, silahkan diklik ulang dahulu linknya untuk meyakinkan bahwasanya link tersebut bekerja atau tidak error. Finally, confirm the lecturer that you have successfully submitted the assignment on Scalsa. Dan terakhir, silakan konfirmasi ke dosen bahwasanya teman-teman sudah sukses atau sudah selesai mengumpulkan tugas di Scalsa. Next, we move to assessment criteria. Kriteria penilaian. The assessment of speaking time 1 will cover. Penilaian pada speaking time kali ini akan mencakup the first, fluency, kefasihan atau kelancaran, and coherence, dan juga koherensi atau kekonsistenan. Second, lexical structures, kata-kata apa yang dipergunakan dalam speaking, itu dinilai juga.
Third, grammatical range. Bagaimana tata bahasa yang dipergunakan? Apakah sudah sesuai dengan grammar atau belum? Next, pronunciation. Pengucapan. Bagaimana cara mengucapkan kata? Sudah tepat sesuai pengucapannya atau belum? And the last, creativity. Kekreativitasan. Di sini dinilai jika nanti videonya kreatif akan mendapat nilai plus. Finally, we come to an end of this meeting. Thank you for listening to my explanation. Good luck in your assignment. See you in the next meeting and bye.